Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita pengen coba narik live on beat di hari Minggu nih. Ini posisi udah menjelang pagi nih, udah jam 5 lewat. Kita pengen coba narik live on beat di hari Minggu. Ya mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar, tetap rame, tetap cerot seperti biasanya. Oke, kita lanjut aja ya. Mudah-mudahan cuacanya cerah, soalnya dari kemarin cuacanya tiap hari hujan nih. Mudah-mudahan hari ini cerah nih, nggak hujan lagi, biar kita nariknya lebih enak ya. Oke, kita mulai aja ya. Mudah-mudahan semuanya serba lancar. Salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah nih, orderan penglaris nih, jemputnya di Jalan Haji Sajin. Untuk pengantarannya ke Office 8 Senopati. Alhamdulillah nih, nggak apa-apa lah walaupun argo cebong. Ini penglaris ya, kita langsung gas OTW aja. Alhamdulillah nih, kita udah sampai Office 8 Senopati. Ini baru order penglaris ya, baru pendapatan, baru dapet 11.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja. Ini biasanya udah jam-jam menjelang pagi nih, orderannya biasanya ada aja ya. Oke, kita melipir tipis-tipis aja. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih, kita langsung bunyi lagi nih. Ini penjemputannya lumayan jauh nih, dapat argo cebong lagi. Untuk penjemputannya di Jalan Cikatomas nih ya, dekat Jalan Suryo. Untuk pengantarannya ke arah SCBD. Oke, kita langsung gas kebut aja nih, karena penjemputannya lumayan jauh. Alhamdulillah nih, kita udah sampai daerah SCBD nih. Ini customernya baik ya, argo 12.000 kita dikasih 20.000. Alhamdulillah ya. Ini baru dapet trip kedua dengan pendapatan 22.000. Oke, enaknya kita melipir tipis-tipis aja ini karena udah menjelang pagi. Oke, kita melipir tipis-tipis aja ya, arah balik aja. Langsung cerot. Alhamdulillah nih, masuk lagi nih, posisi kita masih ada di kawasan SCBD. Ini untuk penjemputannya lumayan jauh nih, ada di Walter nih. Untuk pengantarannya ke arah Pasar Pisang Palmerah nih, argonya lumayan ya. Oke, kita langsung gas kebut aja ya, karena penjemputannya nih lumayan jauh. Alhamdulillah nih, kita udah posisi di Palmerah nih, di Pasar Pisang nih. Ini kita kasih bintang 5 ya, customernya baik, kita dikasih duit 30.000. Untuk pendapatan saat ini baru dapet 3 trip dengan duit 41.000. Alhamdulillah ya. Sekarang kita melipir tipis-tipis aja ya ke arah Rawabelong. Biasanya sewanya lumayan rame. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih, jemputnya lumayan jauh lagi nih. Untuk penjemputannya di daerah Rawabelong. Untuk pengantarannya ke arah Meruya nih, argonya lumayan ya. Oke, kita langsung jemput aja ya, karena emang penjemputannya lumayan jauh. Ini posisi jalanan masih lancar ya, karena ini posisinya di hari Minggu. Alhamdulillah nih, kita udah sampai daerah Meruya nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 62.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja di daerah sekitar nih. Biasanya daerah sini sewanya lumayan rame. Kita cari tempat buat nyender aja. Langsung cerot. Alhamdulillah nih, langsung bunyi lagi nih. Untuk penjemputan masih di daerah Meruya nih, nggak jauh dari tadi kita tempat ngedrop ya.
untuk pengantaran ke Taman Alfa Indah nih, ke Gereja Kristen Jawa Joglo nih. Oke, kita langsung jemput aja nih mumpung orderannya masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai gereja nih ya. Ini di daerah Taman Alfa Indah nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 5 trip dengan duit 74.000. Ini customernya baik ya. Kita ongkos 14.000 dikasih 20.000. Sekarang kita melipir tipis-tipis aja ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Langsung alhamdulillah nih kita masuk lagi, bunyi lagi nih nggak jauh dari, masih ada di Taman Alfa Indah nih. Untuk penjemputan kita di Srengseng ya. Untuk pengantaran ke tol Kebonjeruk nih kita Argo Cebong. Nggak apa-apa lah, kita gas aja lah mumpung orderannya lancar, jalanannya juga sepi. Alhamdulillah kita udah posisinya di pinggir tol Kebonjeruk 2 nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 6 trip dengan duit 84.000. Ini rata-rata mayoritas isinya Argo Cebong semua. Nggak apa-apa ya, kita nikmatin, syukurin aja ya. Sekarang kita melipir tipis-tipis aja ya. Ya mudah-mudahan orderannya tetap lancar. Langsung serot. Alhamdulillah cebong lagi. Nggak apa-apa, kita gas aja nih. Jemputnya lumayan jauh nih di daerah Duri nih. Untuk pengantarannya ke Untar nih, daerah Grogol nih. Nggak apa-apa lah ya, kita gas aja nih. Penjemputannya lumayan jauh, kita langsung kebut aja. Yang penting orderannya tetap lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai kampus Untar Grogol. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 7 trip dengan duit 94.000. Alhamdulillah ya, ini orderannya lancar ya, walaupun isinya mayoritas cebong semua. Sekarang kita melipir ke belakang aja ya, kita melipir tipis-tipis saja. Langsung trot. Alhamdulillah nih kita orderan masuk lagi nih. Untuk penjemputan nih di Jalan Bangka nih, untuk pengantaran ke Mall Kokas. Sebelumnya tadi kita masuk order ya, karena nggak sempet ke record ya. Itu tadi dari Grogol ke arah Bangka ya. Sekarang ini kita lanjut lagi ya, kita langsung jemput aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai depan Mall Kokas nih. Untuk pendapatan saat ini kita baru dapet 9 trip dengan duit 142.000. Sekarang kita enaknya melipir tipis saja, kita main di belakang Kokas aja nih. Biasanya daerah belakang Kokas itu sewanya lumayan rame. Oke, kita melipir main di belakang Kokas aja. Langsung trot. Alhamdulillah kita bunyi lagi nih. Untuk penjemputan di Menteng Pulo, untuk pengantaran ke Jalan Menteng Sukabumi nih, masuk Argo Cebong. Oke, kita langsung jemput aja ya, karena ini jemputnya juga nggak terlalu jauh ya, lumayan deket. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Menteng Sukabumi nih. Jalanannya gang-gang kecil. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 10 trip dengan duit 152.000. Sekarang kita melipir tipis-tipis aja ya, kita ke arah Manggarai aja ya, karena daerah sini juga spotnya kurang bagus. Kita melipir tipis aja. Langsung cerot.
Alhamdulillah nih akhirnya masuk juga nih Argo Paus. Untuk penjemputannya di Rumah Sakit Tambak nih, daerah Manggarai. Untuk pengantarannya lumayan jauh nih ke arah Depok. Ini penjemputannya lumayan jauh, jadi kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Depok ini. Alhamdulillah nih customernya baik, kita digenepin jadi 80.000, argo 70-an ya. Oke, kita istirahat aja, kita matiin dulu ya. Kita mau cari sarapan dulu sekaligus istirahat buat ngopi. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 11 trip nih. Sekarang kita mau cari tempat istirahat sekaligus buat sarapan dulu karena perut sudah lapar. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita mau lanjut narik nih di sesi 2 nih. Kita habis isi bensin dulu ya. Tadi kita di sesi 1 start jam 5 lewat ya, sampai jam 12 kurang seperempat. Tapi tadi kita sempat istirahat dulu di Depok ya, karena kita capek, istirahat, sarapan plus istirahat ya. Itu sekitar 45 menit. Jadi kita narik tadi kita di sesi 1 start jam 5 sampai jam 12 kurang seperempat, itu total 6 jam. Udah termasuk istirahat, sarapan dan ngopi. Jadi di sesi 1 kita dapet 6 jam dapat 15 trip dengan duit 273.000. Sekarang kita mau lanjut nih di sesi 2 nih. Posisi udah jam 7 lewat nih, setengah 8 kurang, kita mau lanjut di sesi 2. Ya, mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya, dan mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Kita lanjut aja ya. Ini udah mau jam setengah 8 kurang. Salam satu aspal. Cerot. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita penglaris nih langsung cerot. Ini untuk penjemputannya di Pondok Indah Mall 1 nih. Untuk pengantarannya ke Jalan Keramat Raya Salemba ini lumayan nih, kita dapet penglaris Argo Paus. Kita langsung gas aja ya karena penjemputannya lumayan jauh. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Keramat Raya Salemba Senen nih. Untuk pendapatan baru dapet 16 trip dengan duit 317.000. Oke, sekarang kita stay di sini aja ya. Biasanya daerah sini sewanya lumayan rame nih, masih jam-jam sewa nih, masih rame. Kita cari tempat buat stay nyender langsung cerot. Alhamdulillah nih kita jemput di Keramat Lontar nih. Ini nggak jauh nih dari titik kita drop nih. Untuk pengantarannya ke daerah Cikini nih, Argo Cebong. Oke, kita langsung jemput gas OTW aja ya. Mumpung orderannya masih lancar, masih cerot, kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Cikini. Ini baru orderan kedua ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 17 trip dengan duit 327.000. Enaknya kita cari tempat stay nyender aja ya, karena ini daerah-daerah sini Cikini orderannya masih lumayan rame nih, masih jam-jam sewa. Jadi kita cari tempat buat nyender aja. Kita minggir dulu, langsung cerot lagi. Mantap, alhamdulillah nih kita dikasih Argo Paus lagi nih. Ini penjemputannya lumayan jauh nih, kita harus mutar dulu nih. Untuk penjemputannya di Taman Ismail Marzuki Cikini nih ya. Untuk pengantarannya ke daerah Jurumudi Benda Tangerang. Wah, lumayan jauh nih, kita langsung jemput OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Jurumudi Tangerang nih ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 18 trip dengan duit 388.000 nih. Alhamdulillah nih orderannya lancar.
Sekarang kita melipir tipis-tipis daerah sekitar aja nih. Biasanya daerah sekitar sini masih sore nih, masih lancar ya. Mudah-mudahan orderannya tetap lancar. Sekarang kita melipir tipis-tipis, langsung terus. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih, nggak lama ya. Ini penjemputannya nih nggak jauh nih, deket nih ya. Untuk pengantarannya ke daerah Jalan Juanda Karangsari Tangerang nih, ini malah makin jauh, kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Tangerang nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 19 trip dengan duit 407.000. Ini posisi udah jam setengah 10 malam lewat ya. Kita langsung melipir kebut balik aja ya. Ya kita bunyi syukur nggak bunyi ya udah, yang penting kita kebut OTW balik aja ya, karena posisinya udah malam ya, udah jam setengah 10. Kita OTW balik aja. Selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi ke channel Dosentrai. Oke, buat teman-teman semua, untuk materi kuliah hari ini kita akan melanjutin tentang pembahasan yang kemarin ya. Anggaplah kita ini part 2 lah ya, tentang sistem terbaru Gojek, sistem prioritas tinggi, waspada gagu abadi. Untuk materi kali ini kita akan melanjutin tentang pembahasan sistem ya, termasuk nanti ada solusi sedikit dari dosen gimana cara buat memperbaiki akun lah ya, sedikit solusi. Sebelum kita bahas tentang materi kali ini, kita mau spill dulu Bang untuk pendapatan hari ini di hari Minggu ya. Untuk sesi 1 tadi kita narik sekitar 6 jam, kita dapat 15 trip Bang, dengan pendapatan 273.000. Itu orderannya lumayan lancar kalau bisa dibilang, tanpa delay lah, termasuk bagus lah akunnya ya. Dilanjut tadi di sesi 2 kita start jam setengah 8 kurang atau jam 7 seperempat lah ya, sampai jam 23.40 atau jam 12 kurang seperempat. Total di sesi 2 kita narik tadi sekitar 4 jam setengah, kita cuma dapat 7 trip dengan pendapatan 215.000. Jadi total untuk hari ini kita narik, kita kerja itu 10 jam setengah Bang, seperti biasa 10 jam setengah dengan pendapatan 22 trip dengan duit 488.000. Alhamdulillah lumayan Bang ya. Ya walaupun masih banyak yang pendapatannya lebih gede-gede, itu tadi karena faktor orderannya lancar, kalau bisa dibilang delaynya pendek-pendek lah ya, termasuk istilahnya bagus lah untuk di sistem prioritas tinggi ini. Oke, kita lanjutin lagi. Kita mau ngucapin makasih Bang, hari ini banyak banget Bang yang ngirim gift ke saya. Kita sebutin dulu ya Bang ya, untuk yang ngirimin gift ke saya ya. Untuk pertama saya ucapin makasih banyak nih buat Mas Jumronia Segaf. Ini orang Semarang, dia ngirim 50k. Ini saya bilang makasih banyak ya, dia udah sering banget kirim ya, saya jadi nggak enak sebenarnya. Yang nomor 2 kita dapat kiriman lagi dari Prigi Wijaya. Nih orang Malang Bang, ini orang Malang, dia ngirim 20k. Nomor 3 ini atas nama Ferry Hardiansah, nih orang Bekasi, dia ngirim lagi 20k, nih sering ngirim juga. Nomor 4 kita dapat kiriman dari Bang Joris Dan. Ini Bang Joris ini orang Papua, ini petarung bener-bener hebat lah, saya akuin lah, pejuang lah, petarung. Nomor 5 kita dikirim juga atas nama Iksan Kurniawan, nih orang Pontianak, dia ngirim langsung ke saya GoPay 20k, saya ucapin makasih banyak. Dan yang terakhir saya dapat kiriman dari Bang Andi Christian, dia ngirim 20k, saya ucapin makasih juga. Ini saya kurang tahu nih Bang Andi Christian ini orang mana, saya belum nanya jelas dia orang mana. Tapi kalau yang 5 orang ini, kebetulan 5-5-nya ini pengikut Gojek Padepokan Dosen, alias pengikut channel saya, pengikut pelanggan saya. Dia ngucapin makasih ya, karena akunnya emang berhasil jadi gacor. Ya saya ucapin makasih buat semuanya, semoga akunnya tetap gacor ya, semoga berkah, semoga sehat selalu. Oke, kita lanjut ke pembahasan Bang, tentang sistem terbaru Gojek prioritas tinggi, waspada gagu abadi. Dampak dari efek perubahan akun Bang, banyak nih teman-teman
yang ngeluh lah, termasuk sedikit pengikut saya, mungkin banyak juga penonton ya. Bang, di saat perubahan sistem kan akunnya dia tadinya gacor, setelah perubahan sistem akunnya gacor bang, tapi kenapa besoknya itu akunnya tahu-tahu kok jadi delay bang, padahal kemarin lancar banget tanpa delay, atau yang tadinya tanpa delay tahu-tahu mendadak sedikit delay atau istilahnya kurang bagus. Dan ada juga sebagian yang akun yang tadinya setelah perubahan sistem akunnya nyungsep atau gagu, tapi beberapa hari kemudian akunnya mulai enak. Itu kenapa bang? Sebenarnya jawabannya simpel bang. Itu jadi di saat perubahan sistem kita tuh ada namanya masa transisi bang, 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu kita wajib stabilin akun itu buat akun-akun yang lumayan bagus, yang istilahnya tadinya akunnya semenjak perubahan sistem akunnya mendadak jadi gacor. Kita punya namanya masa transisi buat stabilin akun. Jadi seperti itu. Jadi dia nggak langsung gacor dulu, enggak. Tetap nanti hari ini kita gacornya lumayan bagus lah. Tahu-tahu besoknya kok sedikit delay. Karena kita harus stabilin itu akun. Jadi kita harus sabar, tetap bertarung lah istilahnya, bener-bener perbaikin akun tuh selama seminggu. Kita bener-bener stabilin akun. Jadi jangan sekarang dapat banyak, besoknya malehoy seenaknya, gua udah gacor, narik seenaknya, akhirnya delay. Kalau dilanjutin terus, bahkan yang tadinya akunnya gacor setelah perubahan sistem itu bisa mendadak, bisa pelan-pelan delay, bahkan bisa cenderung bisa jadi gagu. Tapi kebalikannya bang, setelah perubahan sistem yang tadi akunnya gagu karena ini masa transisi perubahan sistem ya, dia mendadak memperbaikin kinerjanya, performanya, semuanya, dia bisa mendadak pelan-pelan jadi agak enteng, bahkan dalam tempo 1 minggu dia bisa berhasil gacor. Jadi di dalam 1 minggu ini kita benar-benar harus fokus stabilin akun. Ini buat teman-teman yang akunnya istilahnya lagi gacor, istilahnya di saat perubahan sistem kemarin sampai sekarang masih gacor, kita stabilin dulu bang. Nanti dampaknya minggu depan baru akun kita nanti jadi gacor stabil. Kebalikannya buat akun-akun yang kurang bagus, gagu, yang istilahnya delay, kalau dia bisa memperbaikin kinerjanya, insya Allah dia jadi gacor. Kebalikannya kalau yang nggak bertanggung jawab, walaupun sekarang lagi gacor, besoknya delay, dia nggak memperbaiki, dia bisa jadi gagu. Jadi seperti itu. Jadi dalam 1 minggu ini kita ada masa transisi buat perubahan akun itu. Jadi kita benar-benar stabilin selama seminggu itu buat yang akun-akun yang berhasil gacor, tapi yang delay atau yang gagu ya perbaikin bang. Karena ini akun ini masih bisa berubah-berubah, gacor bisa jadi nyungsep, yang tadinya akun gagu ya dia bisa berhasil jadi gacor karena dia masih belum stabil. Kecuali nanti minggu depan itu udah pasti stabil, yang gacor, yang dia bisa stabilin gacor ya dia tetap gacor abadi. Artinya pas selama dia tanggung jawab nggak bakalan gagu bang, nggak bakalan nyungsep. Itu buat yang udah gacor ya. Yang istilahnya gagu ya kalau dia nggak bisa memperbaikin ya udah makin sakit, makin parah, dan ya begitu-gitu aja, dan bisa jadi gagu abadi. Itu buat yang akun-akun yang kurang bagus kalau dia nggak memperbaikin kinerjanya. Jadi seperti itu, kita punya namanya masa transisi. Bang, presentasenya berapa sih bang yang istilahnya akun gacor, yang akun gagu, akun yang tanggung atau menengah lah, yang sedang ya, itu presentasi di sistem prioritas tinggi itu seberapa sih bang? Saya kasih jawaban untuk presentase di sistem prioritas tinggi ini ya. Untuk akun-akun level rendah atau akun-akun gagu itu presentasinya lumayan tinggi bang di sistem prioritas tinggi ini. Kalau menurut hitung-hitungan dosen, presentase akun gagu itu sekitar ada di 60%. Itu 60% itu mayoritas tuh akun gagu, nyungsep. Itu presentase di sistem prioritas tinggi. Itu untuk akun-akun level rendah atau gagu. Nah, untuk akun-akun di level sedang, menengah, misalkan di level standar atau level tanggung, itu ada di sekitaran 30% bang. Dari sekian banyak driver itu yang level
sedang atau level standar, level tanggung itu ada di sekitaran 30%. Nah, untuk yang level gacor ini presentasinya dikit banget bang, cuman 10%. Artinya 10% itu ada di level orang-orang akun gacor. Jadi emang agak berat bang, jadi presentasinya emang sedikit. Artinya dari 10 orang itu hanya satu yang bisa jadi level gacor gitu bang. Jadi emang presentasinya minim banget karena emang sistemnya itu keras banget, tajam banget bang. Jadi untuk menjadi level gacor itu emang butuh perjuangan, kinerja, performa. Pokoknya bener-bener super gimana ya, bener-bener harus berjuang lah bang, seperti itu. Jadi kalau dari presentasi kurang lebih 60% di level gagu, 30% di level menengah antara level standar tanggung, dan 10% ada di level gacor. Jadi seperti itu. Nah, untuk di apa ya namanya ya, di orderan kali ini emang kita sedikit minim bang orderan. Kenapa minim? Itu buat terapi emang agak sulit bang. Karena apa? Satu sisi kita driver itu melimpah bang, antara driver yang lama ditambah driver-driver baru yang kemarin banyak yang baru masuk, baru gabung. Kan banyak nih driver-driver baru juga yang masih pada gacor, masih istilahnya akunnya masih pada bagus-bagus, itu banyak, masih banyak banget lah kalau saya bilang. Jadi udah orderannya minim. Driver kita melimpah loh bang, bener-bener melimpah, ini super melimpah lah kalau menurut saya. Tambah lagi anak sekolah, anak kuliah masih libur, masih musim liburan lah. Jadi kalau bisa dibilang orderan buat akhir-akhir ini agak sedikit minim, ditambah sistem yang benar-benar keras. Jadi emang agak sulit bang buat terapi. Teman-teman semua juga emang saya akuin agak sulit, apalagi untuk memperbaikin gitu, emang menurut saya agak sulit. Nah, untuk order-orderan seperti GoRed, GoFood, GoSend, buat teman-teman yang terutama akun-akun level menengah atau level rendah lah, kita bilang level rendah ya, level gagu atau level super gagu, gagu dan standar. Ini saya kasih tahu doang buat untuk level super gagu, level standar, jangan terlalu berharap di GoRed. Saya kasih tahu buat pemain-pemain GoRed ya, untuk level-level rendah, jangan terlalu berharap di GoRed. Kenapa jangan terlalu berharap di GoRed? Karena pertama, order kita emang nggak terlalu melimpah, efek dari liburan. Yang kedua, karena GoRed itu hanya punya untuk level-level akun level tinggi, kayak level tanggung, level gacor, level super gacor, belum yang level prioritas. Jadi emang dari presentasi yang tadi saya bilang level gacor 10%, itu buat GoRed itu dihabisin untuk level-level tinggi. Jadi untuk level-level rendah kayak super gagu, gagu standar, jangan terlalu berharap di GoRed. Itu susah bang, saya kasih tahu aja susah bang, karena itu untuk level-level tinggi. Jadi seperti itu. Nah, untuk food juga jangan terlalu banyak berharap, karena udah ada Aceng. Mungkin yang di daerahnya belum ada Aceng masih bersyukur ya, tapi untuk di area-area wilayah, entah di Jabodetabek, entah di daerah, entah di mana, kan Aceng udah banyak berjalan di daerah-daerah ini, itu juga agak berat bang. Jangan nggak bisa terlalu berharap banyak di GoFood. Ya mungkin andalannya ya GoFood jarak jauh, tapi untuk jarak-jarak dekat itu udah jelas milik Aceng. Nah, balik lagi. Nah, selanjutnya untuk GoSend. GoSend juga begitu bang, jangan terlalu berharap banget. Kenapa? Karena di GoSend juga udah ada Someday khusus GoSend instan Tokped ya, Tokopedia, itu kita udah ada Gojek, Someday. Jadi emang susah bang mau main GoRed ya udah punya akun prioritas yang level-level tinggi, mau main GoFood udah ada Aceng, mau main GoSend ya udah ada Gojek Someday. Jadi seperti itu. Jadi kalau sekalinya akunnya udah rungkat, udah istilahnya nyungsep, itu emang agak berat. Jadi seperti itu. Tapi terutama untuk GoRed itu jangan terlalu berharap. Mungkin buat abang-abang yang istilahnya akunnya lagi rungkat, lagi nyungsep, lagi lagi tiarat, yaitu berharap pada layanan lain di luar GoRed. Kalau GoRed itu udah agak berat, mungkin berharapnya di GoFood, di GoSend, atau di GoMart, atau di GoShop. Kalau abang-abang takut penipuan GoShop ya setel aja 50.000. Jadi seperti itu. Kalau masih takut juga gak usah dinyalain bang, GoShopnya udah yang lain aja, seperti itu buat temen-temen. Nah, sekarang kita mau ngasih solusi nih bang, solusi terbaik.
Ya menurut dosen nih solusi terbaik. Ini bukan terapi bang ya, tapi solusi. Beda ya, solusi dengan terapi beda. Ini kita berbicara solusi terbaik. Nah untuk level-level rendah, saya saranin aja ya bang, untuk level-level super gagu dan level gagu. Ini 2 level nih, super gagu dan gagu. Menurut saya lebih baik abang on beat stay di rumah aja bang, nggak usah melipir ke sana ke sini bang, percuma bang. Abang mau keliling Jakarta, mau keliling Jakarta Bandung, mau keliling mana, kalau udah gagu tuh gagu aja bang, nggak bakalan istilahnya bunyi. Itu untuk level rendah di sistem prioritas tinggi ini. Jadi menurut saya buat level-level rendah mending saya di rumah sambil nyender, sambil ngopi, sambil rebahan. Bunyi jalan nggak bunyi ya udah ngopi nyender, udah ketahuan. Jangan bang kita melipir, oh kita main di terminal, main di sini situ. Percuma bang, kalau udah gagu abang mau nongkrong sejam, 2 jam, 3 jam, percaya nggak bakalan bunyi bang. Itu untuk level rendah ya. Ini saran menurut solusi dari dosen, itu mending ketahuan di rumah aja tanpa istilahnya ngebuang bensin, nggak perlu jajan. Kalau abang udah keluar udah ngebuang bensin, belum ngopinya, belum ngerokoknya, belum makannya, itu malah pengeluaran gede, pemasukan nggak ada, belum tentu bunyi bang. Tentu itu untuk level-level rendah seperti super gagu atau gagu. Lebih baik stay di rumah, nyalain aja on beat, tetap on, bunyi jalan nggak bunyi ya udah. Itu untuk level rendah, itu menurut dosen. Nah untuk pemain goret, entah mau semua pemain ya, untuk main goret saran dosen satu, manfaatin namanya goret instan. Karena selama ini banyak banget driver-driver tuh egonya masih tinggi bang. Ngapain main goret instan, ngantri-ngantri gini-gini, alasannya beribu alasan ya. Saran saya yang udah level-level rendah itu mainin di goret instan. Kita banyak loh bang, kayak di Jakarta hampir di semua stasiun itu dari pagi sampai siang ada goret instan. Itu dimanfaatin. Banyak teman-teman tuh egonya masih tinggi, males gue main goret instan, bla 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 bla, dengan 1000 alasan. Jadi saran dosen itu satu, manfaatin di goret instan. Itu lumayan bang, habis nganter abang melipir bunyi syukur, nggak bunyi ya udah balik lagi ke stasiun, main lagi, dapat lagi, nanti udah nganter balik lagi main. Manfaatin sampai jam goret instannya itu selesai habis. Manfaatin aja bang, karena kalau level-level rendah abang mau melipir kemana aja nggak bakalan bunyi. Itu solusi dari dosen untuk bermain goret. Jadi seperti itu, jangan terlalu berharap orderan istilahnya di luar, justru itu susah, berat buat digoret. Jadi manfaatinnya di goret instan. Itu banyak lah, kalau di Jakarta itu kalau bisa dibilang hampir semua stasiun itu ada goret instannya. Itu yang harus dimanfaatin. Mendingan abang main goret instan nih, walaupun kita misalkan, apalagi kalau misalkan di jam sewa ya, kayak pagi gitu ya, itu kan banyak banget bang. Paling setengah jam juga abang udah jalan, udah dapat. Setengah jam nunggu juga udah dapat. Misalkan siang 1 jam nggak apa-apa bang. Abang sambil nongkrong, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil ngobrol-ngobrol, curhat lah istilahnya. Ketahuan, tapi ntar dapet walaupun argo-argo cebong, nggak apa-apa bang. Itu untuk memperbaikin akun loh bang. Jadi seperti itu, manfaatin di goret instan. Itu saran dari dosen. Itu pak, udah solusi terbaik loh menurut dosen itu, bermain goret instan. Jadi seperti itu. Nah untuk mendapatkan order food, saran dosen, coba abang bermain di mall, nongkrong-nongkrong deket mall. Karena gini bang, saya pernah bahas beberapa kali ya, di beberapa mall, hampir seluruh mall ya, kita bilang hampir walaupun nggak semua mall ya, itu buat GoFood Aceh itu nggak masuk orderan mall bang. Jadi itu yang dimanfaatin bang, ambil orderan-orderan GoFood di mall. Jadi seperti itu. Aceh itu mayoritas mall itu dia nggak masuk bang, udah di blacklist lah bahasanya, bukan di blacklist istilahnya, karena banyak keluhan dari driver Aceh masalah argo 5.000 harus ngambil di mall yang jalannya lumayan jauh, dan banyak driver yang nggak mau ngambil, akhirnya buat orderan mall itu nggak masuk ke driver Aceh. Makanya saya bilang buat yang suka bermain food, manfaatin tuh main di mall. Mall itu istilahnya GoFood itu masuk ke driver reguler mayoritas, jadi seperti itu. Jadi manfaatin bang, yang argo jauh kayak argo cebong, argo berapa aja hajar bang. Itu untuk buat cari bermain buat ngambil orderan food. Jadi solusinya mainlah di mall, karena food nggak masuk ke driver Aceh. Itu untuk mengambil orderan food. Terus untuk gosen gimana bang? Nah kalau untuk gosen untuk Jakarta, coba abang bermainnya di
di gudang-gudang Tokped. Kita kan banyak nih bang gudang-gudang Tokped di Jakarta, kayak di Sarinah, di Cawang, di mana ya, Saharjo, di mana itu banyak banget bang gudang-gudang Sarinah khusus Tokped itu yang dari Gojek. Itu manfaatin bang kalau buat abang-abang yang mau ngambil bermain di Gosen, mau ngambil orderan Gosen, manfaatin bang, abang deket gudang Tokped mampir gitu bang, atau di area-area Gosen. Kan kita banyak nih bang, kayak di Jakarta area Gosen, mungkin abang-abang nih kalau Jakarta udah tahu ya, kalau daerah kan saya kurang tahu, ini hanya saran aja ya. Untuk di Jakarta kan abang udah tahu lah, misalkan di daerah Kota, Glodok, Mangga 2, atau di Cengkareng, atau di Jelambar, itu area Gosen semua bang, di mana-mana. Itu manfaatin bang, jangan terlalu berharap di Goret. Tadi seperti saya bilang, Goret itu milik akun-akun level tinggi. Jadi seperti itu, manfaatin tuh. Gosen banyak bang, tetap aja walaupun argo cebong, argo apa aja, jangan terlalu berharap di paus juga. Jadi seperti itu, daripada istilahnya nanti abang gak dapet apa-apa, udah gagu, masih gengsi. Ini kebanyakan kan teman-teman kita nih di lapangan ini udah akunnya gagu, gengsinya tinggi. Ini yang berat, bahaya. Ingat anak bini bang, kalau saran saya, ingat keluarga di rumah, ingat anak istri. Kadang-kadang nih banyak driver di lapangan itu ego gengsinya tuh masih tinggi. Dia nggak sadar diri di akun, padahal akun dia lagi rungkat, pendapatan dia lagi hancur-hancuran, dikasih Gosen. Itu banyak yang egonya tinggi, males ngambilnya di mall, ngantarnya ke gedung, ngambilnya di ribet lah, yang barangnya inilah itu, beribu-ribu alasan. Kebanyakan seperti itu, kurangin ego bang, menurut saya seperti itu, demi akun, demi anak istri. Jadi seperti itu. Jadi solusi dari dosen itu udah jelas. Jadi cukup misalkan kalau di Goret ya bermain Goret instan, kalau di GoFood bermain di mall, kalau Gosen ya mainlah area-area Gosen, kan banyak. Kalau perlu nongkrong tuh di gudang Tokopedia di Jakarta tuh banyak banget bang, saya kasih tahu aja, banyak banget gitu bang. Nah, untuk di sistem prioritas tinggi kali ini, buat abang-abang juga jangan kaget kalau misalkan pendapatan di luar lah ya, kita nggak usah bilang di channel dosen lah ya, di luar abang lihat pendapatan driver itu gede-gede banget, ada yang dapat 500, ada yang dapat 600 sehari, ada yang dapat 700, 800. Abang-abang gak usah kaget, gak usah heran, karena itu faktor sistem bang. Yang gacor ya gacornya nggak ketolongan, yang gagu-gagunya juga nggak ketolongan, nyungsep dah tuh, blee dah tuh. Itu di sistem prioritas tinggi. Jadi abang-abang gak usah heran, misalkan ada temen-temen di grup Facebook atau di grup apa atau di sosmed, ada yang pendapatannya gede-gede 500 sehari pada nge-share, 600 sehari, 400 sehari, 500, atau tripnya banyak-banyak, kan ada yang dapat 40 trip, 50 trip, 60 trip. Abang-abang gak usah kaget, gak usah heran, karena sistemnya sistem prioritas tinggi seperti itu. Yang gacor ya gacor nggak ketolongan, yang gagu-gagunya juga nggak ketolongan. Jadi seperti itu. Nah, banyak teman-teman penonton channel dosen itu yang bertanya, bang gimana cara terapi, dulu kok gacor sekarang gagu, gimana sih cara terapi, tolong dong ditutor cara gacor. Saya kasih tahu nih bang, ini buat teman-teman semua yang pada bertanya, gimana sih bang cara terapi, istilahnya yang bener, dulu saya gacor sekarang gagu, pengen balik lagi ke gacor seperti apa, itu kan namanya terapi ya. Kalau di ilmu dosen tuh nggak bisa bang main asal terapi, cara terapi. Nah, ini saya kasih tahu sedikit pencerahan nih buat teman-teman semua. Cara terapi di ilmu dosen itu beda bang. Kalau di ilmu dosen itu nggak bisa ditutor bang cara terapi. Kenapa nggak bisa ditutor? Karena gini bang, setiap akun-akun driver itu beda-beda karakter, beda-beda kualitas, beda-beda level akun. Setiap istilahnya akun itu beda penyakit bang. Nah di ilmu dosen setiap penyakit itu beda cara. Jadi kita tutor di dosen itu nggak sama bang. Misalkan gini bang, dia sakit parah, kita kasih obat yang obat parah. Ini sakitnya nggak parah, kita kasih obat yang nggak parah. Jadi nggak bisa disamain bang. Kalau tutor dosen itu nggak bisa level akun itu disamain. Sakit parah sama sakit biasa itu caranya sama, enggak bang. Kalau di ilmu dosen yang sakit parah terapinya harus seperti ini, yang nggak terlalu parah sakitnya seperti ini. Tergantung kualitas akun, tergantung karakter akun. Makanya kalau ada orang tanya, bang cara terapi gimana bang biar dari dulu saya gacor sekarang gagu, mau balik lagi gacor, nggak bisa ditutor bang. Jujur aja saya nggak bisa, karena kan setiap penyakit akun itu beda-beda, beda penyakit, beda obat, beda pola, beda cara.
Jadi seperti itu teman-teman, bukannya dosen gak mau ngebantu, tapi emang jujur aja, emang setiap penyakit itu nggak bisa kita disamain. Misalkan gini, ada konten kreator yang ngajarin, nih tutor cara gacor, nih begini-begini, gue begini-gini, ini gacor nih, bukti ini dengan cara begini. Nggak bisa bang, akun istilah konten kreator disamain dengan akun yang gagu, akun gacor disamain dengan akun gagu. Nggak bakalan bisa bang, nggak bakalan jadi. Abang harus melipir ke sini, main di sini. Kalau gagu aja nggak bisa bang. Jadi menurut dosen, cara terapi itu nggak bisa ditutor karena apa? Tadi saya bilang beda level akun, beda kualitas, beda karakter, itu beda obat, beda penyakit, beda obat, intinya seperti itu gitu bang. Jadi bukannya dosen nggak mau ngebantu, kita kan nggak tahu akun teman-teman seperti apa, levelnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah sedangkan abang minta ditutor, ya saya bingung. Penjelasannya juga rumit, panjang, karena ilmu Gojek itu luas bang, bukan sekedar bunyi, sekedar gacor, sekedar itu nggak bisa bang. Jadi menurut dosen seperti itu. Jadi buat teman-teman mohon maklumin ya. Jadi kalau solusi seperti yang saya bilang, cara goret gimana, GoPut gimana, cara gosen gimana, istilahnya buat memperbaikin akun, itu bukan buat cara gacor ya, memperbaikin biar akun lebih baik. Nah kalau buat terapi dosen nggak bisa tutor, jadi seperti itu. Ini banyak teman-teman yang penasaran pengikut dosen, pengikut pelanggan dosen kayak gimana sih pendapatannya. Nih saya kasih lihat bang sedikit bang penampilan pengikut channel dosen yang udah bergabung. Ini seperti ini, abang bisa buktiin pendapatannya juga lumayan gede lah, kalau menurut saya lumayan bagus. Yang tadinya mereka akunnya pada rungkat, pada ini, sekarang udah lumayan bagus. Makanya banyak yang ngucapin makasih dengan cara ngirim gift. Saya bilang ucapan makasih, saya bilang gitu. Jadi buat teman-teman mohon dimaklumin kalau dosen gak bisa tutor cara terapi. Abang udah lihat ya semuanya ya. Oke, saya rasa sampai di sini, nanti kita ketemu lagi dengan konten-konten yang lainnya, dengan apa ya, tutor-tutor yang lainnya ya. Saya rasa sampai di sini ya. Buat teman-teman yang belum like, belum subscribe, silahkan di like, di subscribe. Yang belum komen silahkan di komen. Absen seperti biasa dari mana aja, kita dosen juga nggak begitu paham ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan channel dosen, silahkan di like, silahkan di subscribe. Jangan lupa saran, kritik, pertanyaan di kolom komentar. Oke teman-teman semua, saya rasa sampai di situ. Nanti kita kembali lagi di channel selanjutnya. Salam satu aspal, cerot.